Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Baiklah anak-anakku, hari ini Pak Teguh akan melanjutkan materi tentang bersuci. Kemarin kita telah membahas tentang bersuci dari hadas kecil. Sekarang kita akan membahas bersuci dari hadas besar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman, amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Ya, Pak Teguh akan mengingatkan kembali tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Hadas itu ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dan sekarang kita akan membahas tentang hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat atau mandi junub, ya. Mandi janabat disebut dengan mandi besar atau mandi junub. Apa sih Pak mandi junub? Mandi junub atau janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya seluruh air harus mengenai seluruh kulit, seluruh badan yang kita miliki. Ya, baiklah anak-anakku. Perintah mandi janabat terdapat pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya, Pak Teguh bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Seseorang yang berhadas besar dan hendak melakukan ibadah sholat, maka wajib baginya untuk mandi janabat terlebih dahulu. Ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketentuan bersuci dari hadas besar. Yang pertama adalah rukun mandi janabat. Ya, rukun mandi janabat itu ada dua. Yang pertama niat, ya, niat dilakukan di dalam hati. Ya, kalau mau diucapkan secara lisan boleh, tetapi dalam hati saja. Niatnya apa Pak? Niatnya kalau bahasa Arabnya nawaitu guslal janabati li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi janabat ya atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya, itu niatnya. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh ya. Ketika mandi janabat ini kita harus ya menyiramkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semuanya harus terkena air ya, termasuk sela-sela kuku, jari, sela-sela kuping, jangan sampai tidak terkena air ya. Jadi itu rukun mandi janabat ya. Ya. Rukun ini tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal maka tidak sah mandi janabatnya. Oke. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke sunnah mandi janabat. Sunnah mandi janabat itu ada 6. Yang pertama, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua tangan hingga pergelangan tangan ya, mencuci tangan terlebih dahulu sampai pergelangan tangan ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan ya, sampai hilang benar-benar kotorannya ya. Jadi dihilangkan dulu kotorannya yang menempel pada kulit atau badan kita. Kemudian yang keempat,
berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum menyiramkan air seluruh tubuh, kita berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudunya untuk sholat. Ya, seperti itu ya. Kemudian kelima, menyela-nyela rambut dan jari-jari ya. Rambutnya yang panjang di sela-sela ya. Jadi benar-benar dibersihkan. Pakai sampo, oke? Kemudian keenam, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi kalau mandi ya seperti halnya berwudu, dahulukan dulu bagian tubuh yang kanan ya, sebelah kanan terlebih dahulu disiram, kemudian baru menyiram yang sebelah kiri. Seperti itu ya. Baiklah anak-anakku yang Pak Teguh sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang berhadas besar? Yaitu pertama adalah sholat. Sholat fardu, ya sholat wajib, sholat sunnah maupun sholat sunnah, sholat jenazah. Ini dilarang dilakukan ketika seseorang sedang berhadas besar. Kemudian kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah bagi mereka yang sedang umroh atau melaksanakan haji. Kemudian ketiga, memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ini dilarang ya. Kemudian yang keempat, puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kelima, menetap di masjid atau yang kita sebut dengan i'tikaf. Baiklah anak-anakku yang Pak Teguh sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam tata cara bersuci dari hadas besar. Ya, seluruh anak muslim ya, ini harus mengetahui dengan betul tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu tata cara mandi janabat atau mandi wajib. Nah, bagi perempuan atau laki-laki yang sudah balik, ini benar-benar wajib mengetahuinya. Ya, apa saja langkahnya, Pak? Langkah-langkahnya adalah yang pertama berniat ya, berniat untuk mandi janabat, untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, airnya harus bersih. Ya, untuk disiram ke tubuh kita ya pastinya airnya harus bersih. Kemudian yang ketiga menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. Ya, rukunnya nggak boleh tertinggal. Rukunnya ya niat dan menyiramkan air yang suci ke seluruh tubuh ya. Kemudian sunnahnya ya, sunnahnya pertama membasuh pergelangan tangan terlebih dahulu. Kemudian ya setelah membasuh ya sambil membaca basmalah seperti itu. Kemudian berwudu ya, berwudu. Setelah berwudu baru kita menyiramkan anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu, kemudian menyiramkan anggota tubuh yang kiri sampai benar-benar bersih. Oke. Kemudian menyempurnakannya dengan sunah-sunah mandi janabat. Ya, tadi ya sudah Pak Teguh jelaskan tentang sunah-sunah mandi janabat ya. Jadi membasuh anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu, kemudian membasuh yang kiri. Itulah tata cara bersuci dari hadas besar. Baiklah anak-anakku yang Pak Teguh sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga dari materi kita bersuci, yaitu tayamum. Ada yang tahu arti tayamum? Ya, tayamum artinya bersuci dengan cara mengusapkan tanah atau debu ke wajah dan kedua tangan sampai siku. Ya, dengan syarat tertentu. Nah, tayamum ini adalah pengganti wudhu dan mandi janabat. Ya, tayamum sebagai keringanan untuk orang yang tidak menemukan air atau berhalangan menggunakan air. Tayamum di antara sebab orang yang boleh bertayamum. Pertama, tidak ada air. Setelah berusaha mencari air kemana-mana, ya. Kemudian sama sekali tidak ada air. Yang jual juga tidak ada air, ya. Tidak ada yang jual air, ya. Air galon nggak ada yang jual. Air kemasan nggak ada yang jual, ya. Air putih, ya. Air aqua seperti itu tidak ada yang jual. Nah, boleh kita untuk bertayamum. Kemudian yang kedua sakit. Jika seseorang sakit, kemudian sakitnya tambah parah kalau menggunakan air, maka boleh bertayamum ya. Kemudian dalam perjalanan atau safar ya. Ketika seseorang dalam perjalanan dan di dalam perjalanan tersebut terbatas airnya atau benar-benar tidak ada air ya. Ketika di dalam pesawat
kita berpergian ya menuju kota Mekah, di dalam pesawat tidak ada air sama sekali ya, airnya habis. Nah, kita boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat ya. Caranya adalah mengambil debu yang menempel di dinding kursi atau dinding pesawat ya, seperti itu ya. Kemudian ketentuan tayamum yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah rukun tayamum. Nah, rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukunnya ditinggalkan, maka tayamumnya tidak sah ya. Apa saja rukun dari tayamum? Yang pertama adalah niat. Niat selalu menjadi rukun yang pertama ya, ketika melaksanakan ibadah. Ya, niatnya bagaimana bertayamum? Niatnya adalah aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya ya, nawaitu tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, dan diucapkan di dalam hati ya. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Nah, kita harus mencari tempat-tempat tanah atau debu ya yang menempel pada benda atau dinding-dinding yang suci. Tidak boleh asal tempat kotor, misalkan contoh di sana ada ngambil tanah atau debu yang ada di bawah kandang kambing atau kandang ayam. Nah, itu kan banyak ee-nya ya. Jadi itu nggak boleh kita ambil ya. Itu udah pasti tanahnya kotor. Atau tanah yang dekat dengan pembuangan sampah, itu kan kotor ya. Tanah yang dekat dengan yang dialiri dengan air got, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kotor. Nah, jadi kita harus mengambil tanah atau debu yang suci. Baik, mengerti ya. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Sebagaimana halnya berwudu ya, mengusap tangan juga sampai siku ketika bertayamum. Kemudian yang keempat, tertib. Artinya ya, tayamum dilakukan sesuai dengan urutannya. Tidak boleh mendahulukan ya, tangan dulu, kemudian baru muka, kemudian baru berniat, seperti itu ya. Jadi semuanya harus tertib dari atas sampai bawah, seperti itu ya, tertib. Dari niat, kemudian mengusap wajah, lalu mengusap tangan ya. Itu dilakukan dengan tertib. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke dalam syarat tayamum. Di antara syarat tayamum adalah sebagai berikut ya. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat ini sudah berkumandang ya, azan sudah berkumandang. Maka kita bertayamum ya, sudah mencari air kemana-mana ternyata tidak ada air ya, mau beli air kemasan tidak ada juga ya, maka kita bertayamum. Kemudian tidak ada air jika sudah berusaha mencari. Nah, tadi ya sudah Pak Teguh jelaskan ya. Nah, jika tidak ada air sama sekali ya, kita boleh bertayamum, ini syaratnya. Kemudian yang ketiga, dengan tanah dan debu yang suci. Tadi juga udah Pak Teguh jelaskan ya, carilah tanah atau debu yang menempel di tempat-tempat yang bersih ya dan suci. Baiklah anak-anakku, inilah tata cara bertayamum, yaitu tata cara bersuci dengan bertayamum ya. Jadi kita sudah belajar tentang bersuci. Pertama, menghilangkan hadas kecil dengan berwudu seperti itu, kemudian menghilangkan hadas besar dengan mandi janabat atau mandi wajib, dan ketika tidak ada air maka kita boleh menggantinya dengan ya, dengan bertayamum ya, mengganti wudhu yang biasa dengan air ya, mandi janabat menggunakan air, itu ketika tidak ada air itu semua boleh kita ganti dengan tayamum ya, tapi syaratnya adalah benar-benar tidak ada air. Baiklah anak-anakku, ini saja yang bisa Pak Teguh jelaskan tentang bersuci ya di kesempatan kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan silakan komen di video ya, video ini. Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang mengerti silakan tanyakan juga kepada orang tua kalian atau langsung ya chat Pak Teguh di Google Class juga boleh. Baiklah anak-anakku, kita tutup saja dengan melaporkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.